Oke, cara cepat gambar mata. Kayaknya ini jadi salah satu hal kenapa orang bisa semangat untuk belajar gambar. Gimana enggak, dibanding bagian wajah yang lain, mata itu stylish banget. Mau dibikin bulat, sipit, tajam, imut, semuanya bisa. Halo kawan-kawan, kenalin aku Heka. Di video kali ini aku akan nunjukin gimana cara cepat gambar mata pakai style anime. Video ini tuh bener-bener pure bikin cara cepetnya. Jadi kalau kalian cari anatominya ya mungkin di orang lain ada yang banyak ngajarin, soalnya tutorial mata itu udah banyak banget. Jadi kalau kamu mau tutorial cepet gambar mata, sini aku ajarin. Kalau ngomongin mata anime, sebenarnya bentuk dasarnya itu simpel banget. Kalian cuma butuh 3 bagian. Bulu mata atas, pupil atau iris, sama bulu mata bawah. Udah, 3 itu aja udah cukup. Mau dimulai dari pupil dulu, lingkaran dulu, prinsipnya sama aja. Yang penting ada 3 hal ini supaya ngebentuk mata. Gampang banget kan? Mau dibentuk pakai bentuk apapun, esensialnya gambar mata ya cuman 3 hal ini doang. Misal di sini aku mau bikin 4 basic shape, agak bulat, sipit, dan sipit banget. Prinsipnya sama, bikin bulu mata atas, bawah, baru bikin pupilnya. Kalau kurang cocok, bisa tinggal dirapiin dikit. Udah, gampang banget kan? Lagi nih, bikin bulu mata atas, bawah, baru bikin pupilnya. Kalau kurang cocok, bisa dirapiin dikit. Tuh, prinsipnya simple banget kan? Lagi deh, bikin bulu mata atas, bawah, baru bikin pupilnya. Kalau kurang cocok bisa dirapiin dikit. Udah paham kan alurnya? Terakhir deh, bikin bulu mata atas, bawah, baru bikin pupilnya. Kalau kurang cocok bisa dirapiin dikit. Kalau bingung bikin mata itu kelihatan cowok atau cewek, tinggal nambah bulu mata atau ditebelin bulu matanya. Nah, gambar mata doang kan nggak lengkap kalau nggak diwarnain. Kalau kamu mau tutorial cepat warnain mata, sini aku ajarin. Pertama bikin base colornya dulu. Tambahkan layer baru di bawah layer line art, warnain putih buat bola matanya. Tambahkan layer lagi untuk warnain pupil matanya. Habis itu kita mulai shading. Tambahkan layer di atas layer bola mata tadi. Kunci layernya dengan clipping mask, ambil warna yang lebih gelap, terus shading bola matanya dengan warna yang lebih gelap tadi. Tambahkan layer lagi di atas layer pupil mata, kunci pakai clipping mask, dan 1 layer lagi di atas layer line art. Perawakannya akan seperti ini. Airbrush bagian bulu mata dengan warna yang lebih coklat. Kasih highlight juga kalau mau. Habis itu mulai rendering matanya. Ambil warna abu-abu kebiruan untuk membuat efek highlight di pupilnya. Ambil warna base color yang lebih gelap untuk shading bagian matanya. Udah, gampang banget kan? Lanjut lagi. Warnain kulit, warnain bola matanya, warnain pupil matanya, shading bola matanya, shading pupilnya, kasih highlight pakai warna keabu-abuan, shading dan renderin pakai warna yang lebih gelap, airbrush bagian bulu matanya, dan terakhir tambahkan sedikit detail atau rapiin dikit. Dan udah jadi. Gimana? Kacang bukan? Wah, Bang, kok bisa kelihatan gampang banget sih? Ya iyalah, kalian lihatnya dalam keadaan aku udah hafal bentuk mata itu kayak apa, dan udah banyak gambar mata juga. Rumusnya sih, banyakin repetisi biar dituntun intuisi. Anjay. Nah sekarang kamu tahu cara gambar mata dengan cepat, tapi nggak jarang juga yang masih bingung gambarnya pas kapan, terus langkahnya kayak apa, dan lain sebagainya. Makanya aku akan share sedikit prakteknya pakai progres gambarku. Di praktek kali ini aku pakai salah satu OC ku, Saki Mikazuki. Buat yang nggak tahu, ini tuh salah satu OC yang dulunya aku masukin ke dalam lomba desain karakter. Ya walaupun nggak menang sih, tapi ya udahlah. Terus juga aku dapat desain OC yang bagus, jadi ya nggak rugi-rugi banget lah. Aku mulai dengan sketsanya dulu. Ya biasalah, siapa sih yang gak mulai gambar dari sketsanya? Gila banget kalau ada makhluk kayak gitu. Dalam prosesnya aku langsung bikin sketsa matanya dulu. Jadi dari semua bagian dari ujung rambut sampai ujung kaki di sketsa di satu layer yang sama. Palingan aku bedain cuman rambutnya doang, soalnya rambut itu rawan kena hapus. Jadi aku pisahin layernya. Kalau itu aku. Kalau mau bikin layer baru dan banyak buat sketsa juga nggak salah sih, pilihan kalian. Kalau aku emang lagi males aja. Jadi aku langsung bikin rambutnya pakai layer yang baru dan mulai sketsa bajunya. Aku nggak mau muluk-muluk, cukup brush up aja biar cepat. Soalnya kalau bikin full body, aku yakin antara laptopku yang keluar asap atau punggungku yang encok duluan. Makanya ya brush up aja. Setelah sketsanya udah jadi dan udah yakin, baru aku merge layernya, terus aku turunin opacity-nya. Baru dah aku mulai line art-nya. Kadang gitu layer mata, wajah, rambut aku pisah-pisahin kalau nggak males. Kadang juga aku satuin semuanya kalau lagi kepepet.
Kalau kamu penasaran, line artku emang gini, agak-agak transparan tapi masih ada tekstur pensilnya. Walaupun ada yang bilang tekstur brush dipakai line art itu sia-sia, soalnya art style anime itu pakai warna yang solid, aku nggak terlalu peduli sih, soalnya aku sukanya gini. Tuh, bagus kan? Inilah yang disebut art style kawan-kawan, pilihan artistik setiap orang. Lanjut, habis line art matanya, aku langsung line art yang lain kayak dagu, telinga, rambut, sampai bajunya. Art style anime itu enaknya urutannya jelas. Habis sketsa, line art. Habis line art, base color. Habis base color, rendering. Simple banget. Aku punya temen, dia spesialis painting alias style timpa-timpa gitu. Dan aku lihat workflownya, oh hell nah. Pusing banget, harus merge layernya, di filter, dan kayak meme random bullshit go gitu. Pusing banget aku lihatnya. Tapi hasilnya bagus banget, heran gitu. Kok bisa ya ada orang sejago ini? Kapan ya? Kembali ke laptop. Sekarang aku bikin base color. Kenapa pakai warna biru, Bang? Ya, aku maunya pakai warna biru buat base colornya. Suka-suka saya dong. Oh iya, kalau kalian mau tahu brushnya apa aja, brushnya udah aku taruh di deskripsi. Udah aku cantumkan semuanya buat yang mau-mau aja. Kalau nggak mau ya pakai brush default aja udah cukup sih. Nah, disinilah abis base color kita masukkan langkah-langkah untuk gambar mata tadi. Warnain bola matanya, warnain pupilnya, shading bola matanya, shading pupilnya, kasih highlight pakai warna keabu-abuan, shading dan rendering pakai warna yang lebih gelap, airbrush bagian bulu matanya, tambahkan sedikit detail, dan udah. Gambar mata itu bebas banget. Aku pernah ada lihat artis yang gambar matanya sampai kayak galaksi, sampai kayak tata surya gitu. Oh, enggak bisa. Anomali yang bisa gambar kayak gituan mah. Kayak bug yang belum di-fix developer gitu dah. Anomali banget. Aku pribadi lebih suka yang simpel-simpel kayak gini. Tapi kalau kalian suka yang kompleks, silahkan. Itu pilihan kalian. Udahlah ya, aku tunjukin timelapse-nya aja. Soalnya laptopku udah panas banget, gila. Ini kipasnya aja udah kayak mau bilang, lu yang berhenti atau gue yang udahan. Jadi maaf banget, gak bisa aku tunjukin dari awal sampai akhir. Kurang lebih kayak gitu cara gambar mata dengan cepat. Aku berharap kamu gak semata-mata pakai trik ini terus melupakan belajar pakai referensi. Jangan, soalnya walaupun trik-trik ini memudahkan kamu untuk menggambar mata dengan cepat, tapi intinya tetap ada pada repetisi. Semakin banyak kamu melihat referensi mata dan dipraktekin, semakin mahir juga kamu dalam menggambar mata. Oke, sekian video dari aku. Maaf kalau ada salah kata. Kita bertemu di pelajaran selanjutnya. Sekian aku Heka dan sampai jumpa.